selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Tentunya selalu bahagia dan selalu sehat. Hari ini Kak Berta ditemani oleh Kak Ayu dan Kak Christine untuk ibadah saat ini. Adik-adik, di setiap kehidupan kita harus sesuai dengan jalan Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita mengangkat satu pujian Jalan Serta Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan pada kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah online kami. Tuhan, Kau berkati ibadah online kami pada hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kau berikan pada kami telinga seorang murid dan juga hati yang siap untuk memulai ibadah kami. Terpuji nama Tuhan kami, haleluya, amin. Adik-adik, untuk menjadi anak yang taat, kita harus selalu berbuat baik dan menjadi terang dimanapun kita berada. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, Aku Anak Terang. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan dulu Alkitab kita. Kita mau berdoa dulu. Kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa yuk. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan. Iman atas berkat dan karunia-Mu Tuhan, kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu pada saat ini, walaupun Tuhan melalui online atau melalui dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami.
sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Karena Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami supaya kami layak melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau buka firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, yaitu yang diambil dari Keluaran pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama, yaitu Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya ke-10. Kita baca. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan eter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayang berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah terberau itu. Maka disuruhnya hamba perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inak penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop ini merupakan kisah tentang kehidupan Musa yang menjadi tokoh penting di dalam kehidupan umat Israel. Musa lahir di tengah-tengah kekacauan ketika bangsa Israel berada dalam penindasan bangsa Mesir. Firaun berkuasa pada saat itu. Firaun memerintahkan supaya anak laki-laki yang lahir dari keturunan Ibrani supaya dibunuh dan supaya tidak bertambah jumlahnya, karena Firaun takut kalau jumlah penduduknya bertambah akan membalas dendam kepada Firaun. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kondisi seperti inilah yang dialami oleh Musa ketika dia lahir. Ia adalah salah satu keturunan orang Ibrani yang menjadi incaran dari Raja Firaun. Tetapi ibu Musa, begitu Musa lahir, melihat dia dengan wajahnya yang ganteng, yang cakep, mamanya menyembunyikan Musa di rumahnya selama 3 bulan. Menyembunyikannya di dalam kamar selama 3 bulan. Tetapi nggak mungkin selamanya Musa disembunyikan. Lalu akhirnya Musa ditaruh di tepi sungai Nil, yang biasanya permandian putri Firaun, di mana di saat putri Firaun pergi mandi ke sungai, dia melihat ada di tepi sungai seorang bayi. Sementara kakaknya Musa udah melihat dari yang jauh bagaimana keadaan adiknya. Begitu putri Firaun mengambil bayi ini, kakaknya Musa langsung menemui putri Firaun. Kata kakaknya, apakah saya perlu mencari ibu untuk menyusui anak ini? Terus kata putri Firaun, ya boleh, saya biar ini anak dibawa
sama ibu yang mau menyusuinya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau kita lihat dari perikop ini, ada hal yang sangat kita bisa menilai mana yang kita ambil dari perikop ini, yaitu kebaikan ibunya dan kakaknya, di mana kakaknya sama ibunya berusaha untuk membantu Musa yang keadaan yang terancam kehidupannya, bahkan Musa mau dibunuh. Nah, adik-adik sekolah minggu, Inang mau bertanya, mungkin adik-adik sekarang masih perlu bantuan sama orang tua, sama mamanya, sama bapaknya. Misalnya kalau mau makan, mau mandi, minta bantuan. Karena kita masih kecil. Kalau kita masih kecil, banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Otomatis kalau kita masih kecil, banyak yang bisa dikerjakan. Kita masih membutuhkan perhatian orang tua, perhatian kakak, dan perhatian keluarga. Nah, di saat ini, di cerita kita ini, perikop kita ini, ada anak kecil yang namanya Musa, baru lahir dia udah mendapat ancaman. Tetapi atas berkat bantuan mamanya, atas bantuan kakaknya, dia selamat dari ancaman tersebut. Nah, kita dituntut di sini, walaupun kita masih anak kecil yang perlu masih bantuan dari orang tua, atau dari mama, atau dari kakak, atau dari keluarga, tetapi kita dituntut dari perikop ini untuk saling mengasihi dan untuk saling menolong. Anak-anak sekolah minggu, dari kita berbuat saling menolong, saling membantu, bisa kita dari situ lihat bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Melalui khotbah ini, semoga anak-anak sekolah minggu bisa jadi penolong buat teman dan buat saudara. Kita ditegur dari nats khotbah kita pada saat ini, jadilah anak penolong supaya kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan. Amin. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan mengingatkan kami supaya kami saling menolong, saling membantu. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan yang selalu hadir di hati dan di pikiran kami. Dan semoga firman yang kami dengarkan bisa Tuhan kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, terimalah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diajarkan untuk tetap taat dan kuat. Meskipun ada teman-teman atau orang lain yang mengajak kita untuk berbuat jahat, kita harus tetap taat sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, kita mengangkat satu pujian, berani tampil beda. Kuat
Adik-adik, hari ini kita sudah bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah online kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami yang hari ini mengikuti ibadah online, biarlah Engkau memberkati mereka satu persatu, dan biarlah apa yang mereka dengar pada hari ini, firman yang mereka dengar dapat tertanam dan bertumbuh di dalam hati mereka. Dan mereka menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, berkati kami dalam kehidupan kami, sekolah kami, dan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini kakak akan memberikan ayat hafalannya. Ini dia ayat hafalannya. Jangan lupa dihafal dan dibuat video singkatnya dan di-tag ke Facebook SKM Gading Indah. Oke adik-adik? Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Dan sampai jumpa minggu depan. Dadah!